suami menceraikan saya karena ada orang ketiga dan bilang ke anak-anak menceraikan saya. Terus suami nggak mau berkomunikasi dengan saya. Saya berusaha menghubungi beliau, tapi tidak dijawab. Juga belum mengajukan ke pengadilan agama. Bagaimana sikap saya, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, biasakanlah menonton video hingga selesai. Like and share agar bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya di channel Fakhrul Zaini Al-Alabi. Semoga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar ya dari sahabat-sahabat kita ya. Pertanyaan yang pertama ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau istri ditalak satu terus belum selesai masa iddah, tapi saya kembali lagi ke istri saya dengan cara nikah lagi, apa itu enggak apa-apa? Saya mendatangi ustadz setempat disuruh nikah lagi. Nah, itu pertanyaan pertama ya. Baik, kita jawab ya. Bahwa untuk talak satu dan talak dua ya, menurut hukum Islam ya, jika masih dalam masa iddah, maka rujuk tidak perlu dengan akad nikah yang baru atau tidak perlu nikah lagi ya, cukup hanya dengan statement pernyataan rujuk ya, atau dengan perbuatan ya, yaitu dengan berhubungan layaknya suami istri dengan istri, itu menunjukkan rujuk bil fi'li, rujuk dengan perbuatan ya. Kecuali habis masa iddah, maka ketika mau kembali maka harus dengan akad nikah yang baru dan harus sempurna rukun dan syarat nikahnya ya. Nah, sebenarnya kalau ada cara yang mudah ya, yaitu dengan rujuk tidak perlu akad nikah baru, kenapa harus dengan akad nikah yang baru gitu ya. Jadi kesannya merepotkan ya, padahal hukumnya sangat mudah ya, hukumnya sangat mudah ya. Terlebih lagi tentu akan keluar biaya dan lain sebagainya. Yaitu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ya, dari sahabat kita bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami menceraikan saya karena ada orang ketiga dan bilang ke anak-anak menceraikan saya. Terus suami nggak mau berkomunikasi dengan saya. Saya berusaha menghubungi beliau, tapi tidak dijawab. Juga belum mengajukan ke pengadilan agama. Bagaimana sikap saya, Ustadz? Nah, yang pertama yang harus ibu lakukan adalah bersabar dengan kondisi rumah tangga yang demikian. Kemudian berikan juga pengertian kepada anak-anak ya, agar anak-anak juga bisa bersabar dengan kondisi yang demikian tersebut ya. Kemudian status ibu itu belum jelas
Ya, status hukumnya belum jelas, apakah sudah bercerai ataukah tidak. Ya, kenapa saya bilang tidak jelas? Ya, kalau orang menikah, ya, maka itu ada buku nikah. Kalau orang bercerai, ada yang namanya akta cerai. Ya. Barulah statusnya menjadi jelas secara hukum. Nah, oleh karena itu, ibu bisa memilih dengan dua pilihan. Yang pertama, ibu menunggu suami mengajukan perceraian di pengadilan, namanya cerai talak, ya, atau ibu sendiri yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, ya. Nah, jadi tergantung kesabaran ibu, ibu bisa menunggu suami atau ibu sendiri yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Ya. Selain urusan perceraian, ya, nanti ibu sebagai istri bisa menuntut hak-hak istri yang diceraikan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah nafkah iddah namanya, ya. Jadi di dalam masa iddah itu masih kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Jadi selama 3 bulan atau 3 kali suci itu masih kewajiban suami memberi nafkah. Ibu bisa menuntut nanti nafkah iddah namanya, nanti diminta ke hakimnya. Kemudian yang kedua adalah mut'ah namanya. Mut'ah itu adalah kenang-kenangan. Kalau di dalam perkawinan, di dalam akad nikah itu ada namanya mahar atau mas kawin. Di dalam perceraian itu ada namanya mut'ah, kenang-kenangan, ya. Itu juga bisa dituntut, ya, kepada suami melalui hakim, ya. Kemudian juga yang bisa ibu tuntut, ya, hak istri yang diceraikan adalah nafkah lampau atau nafkah madiyah, ya. Ketika selama perjalanan hidup, ya, terlebih lagi tadi ibu bilang suami ada pihak ketiga, ternyata beberapa bulan terakhir, misalnya 6 bulan terakhir, ternyata suami tidak memberi nafkah bulanan lagi. Nah, ya, tidak memberikan nafkah lagi selama 6 bulan atau ya beberapa bulan sebelumnya tidak memberikan nafkah lagi atau setahun tidak memberikan nafkah lagi, ibu bisa menuntut nafkah madiyah atau nafkah terhutang namanya, atau nafkah lampau namanya, ya. Nah, itu bisa dituntut, ya. Kemudian ya, suami juga meninggalkan, ibu meninggalkan anak, ya. Sedangkan berkomunikasi juga sudah agak susah kata ibu tadi, ya. Ibu juga bisa menuntut hak asuh anak kepada ibu dan menuntut juga nafkah anak yang ditinggalkan. Berapa banyak ibu punya anak, ya, ibu tuntut nafkahnya dari suami, ya. Nah, jangan sampai suami mau enaknya saja di luar sana dengan pihak ketiga, ya. Meninggalkan istri, meninggalkan anak, tidak bertanggung jawab, ya. Jadi ada hak-hak istri yang diceraikan, ada pula hak-hak untuk anak, ya. Nah, tetapi yang perlu diketahui juga, ya, jika memang rumah tangga bisa diselamatkan, ya, maka lebih bagus lagi, ya. Siapa tahu suami dengan dipanggil ke persidangan, ya, nanti ada proses mediasi juga di pengadilan, ya. Nah, dia bisa mengurungkan niatnya untuk menikahi orang lain dan bisa kumpul lagi berumah tangga dengan ibu dan anak-anak sehingga rumah tangga bisa rukun kembali, ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa سيد المرسلين صلى الله أحمد المصطفى سيد المرسلين أجمعين على آله وصحبه